Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang sudah terpilih di pagi hari ini untuk mendatangi rumah Allah, Masjid Dagang Muttaqin, Pasar Simpang Ampe, Pasaman Barat. Kemarin kita bacakan satu hadis Imam Muslim berkenaan berhubungan dengan gembiranya Allah kalau orang tu kembali ke jalan Allah, atau dengan kata lain, dengan bahasa yang biasa didengar, kalau orang tu bertaubat. Kita ini wajib bertaubat. Rasulullah SAW dalam satu hadis katanya 70 kali bertaubat sehari semalam. Dalam hadis lain 100 kali katanya beristighfar kepada Allah. Baik, hadisnya dibacakan lagi, mudah-mudahan melekat di hati ya. Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah sangat gembira kalau hambanya bertaubat. Hina yatubu ilaih, saat orang itu kembali kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, dibandingkan dengan orang yang sedang berjalan di padang pasir yang luas. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu fa aisa minha. Orang tu berjalan di padang pasir yang luas, naik unta, semua bekalannya, duitnya, makanannya ada di atas unta tadi, lalu untanya hilang di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah, untanya lari. Fa aisa minha, dia merasa putus asa. Kemana mau dicari lagi. Padang pasir itu macam lautan ya, macam lautan luas, tidak nampak tepinya. Lalu terlintas di hatinya fa'ata sejarah, dia pergi ke satu pokok, ada pohon di padang pasir, dia di sana. Fattaja'a, dia berbaring di bawah naungan pohon tadi ya, pohon yang rindang di padang pasir. Wa qad aisa min rahilati, dia merasa putus asa, tidak mungkin untanya balik lagi. Macam mana untanya nak balik ya? Lalu saat dia beristirahat di bawah pokok tadi, berteduh di bawah pokok, fa bainama huwa kadzalik, ketika dia kehilangan ide ya, iza huwa biha qaimah indahu, tiba-tiba datang untanya. Datang lagi untanya yang hilang tadi, yang sudah lari tadi. Subhanallah. Fa akhadha bi khitamiha, dia peganglah pelananya, talinya. Summa qala min syiddatil farah, kemudian terkeluar ungkapan dari mulutnya saking gembiranya. Apa ungkapannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku ini Tuhanmu. Terbalik dia, terbalik cakapnya. Patutnya engkaulah Rabbi, ana abduk. Engkaulah Tuhanku, saya ini hambamu. Ini terbalik. Tak tahu lagi apa yang mau dibilangnya, salah ngomong dia. Begitu dalam hadis. Artinya apa? Macam mana orang tadi gembira saat kepulangan untanya dengan bekalannya, dengan belanjanya seperti itu. Demikianlah Allah lebih gembira lagi kalau kita datang subuh ke masjid. Subhanallah. Kalau orang itu datang subuh ke masjid, datang zuhur, datang asar, datang maghrib, datang isya. Solat ini bukan subuh saja ya, bukan satu waktu, bukan 2 waktu, bukan 3 waktu, bukan 4 waktu, 5 waktu. Karena kita dipanggil dengan seruan azan. Ada juga ayat lain, ayat ini mungkin sering didengar, ayat 222 suratul Baqarah. Mungkin boleh kita baca nanti. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ayatnya ya. Mungkin bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. 3 kali ya. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ini termasuk doa yang diserapkan ke dalam doa sesudah wudu ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang yang tobat. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Dalam hadis ada disebut at-taibu habibullah. Orang yang tobat itu bertobat kembali ke jalan Allah itu kekasih Allah. Di sini dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang suka membersihkan dirinya, jasmani dan rohaninya, luaran dan dalamannya. Subhanallah. Subhanallah. Ada seorang ulama zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az. Ulama yang banyak disebut. Dalam sejarahnya Imam Syafi'i pun pernah berguru kepada ulama ini. Kekasih Allah, tokoh waliullah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Dia terlihat seorang ayah yang bawa anak kecil. Ini bapak ini selalu bawa anaknya ke sini. Mana bapaknya? Selalu bawa anak kecil ke sini. Jadi Yahya bin Mu'az terlihat seorang ayah membawa anaknya. Lalu ditanyanya, bapak sayang sama anak ini. Bahasa Arabnya atuhibbuhu, do you love him? Bapak sayang sama anak ini. Ini menguji sebenarnya ya, menguji dan ingin memasukkan rasa, memasukkan ilmu, memasukkan iman. Adakah bapak menyayangi anak ini? Iya dong katanya. Ini kan anak kandung, buah hati, belahan jiwa, ini darah daging saya. Tentulah saya sayang sama anak ini. Oh, kata ulama tadi Yahya bin Mu'az, begitu ya katanya. Itulah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Macam mana dengan kasih sayang Allah? Anda ini, bapak ini, ayahnya sudah hebat kasih kepada anaknya. Baru bapak statusnya ayah. Bapak, Allah itu statusnya Khalik, yang mencipta, yang menjadikan. Allah itu Khalik, Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang menjaga alam ini, menjadikan alam ini semuanya dan segala isinya, mengurus isi alam ini. Itu maka wajib kita baca dalam salat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang menjadikan alam dan segala isinya, yang mengurus. Setiap kita ini diurus Allah. Yang ke masjid diurus, yang tak ke masjid juga diurus. Manusia diurus, makhluk diurus, tanaman diurus, serangga diurus, binatang darat, binatang laut, binatang kampung, binatang hutan, semua diurus Allah Rabbul Alamin. Anda demikian hebatnya kasih Anda kepada anak sebagai ayah. Macam mana Allah? Allah kasihan mending orang ini semuanya. Maka dipanggilnya 5 kali datang ke rumahnya sehari semalam. Panggilan itu panggilan Allah. Panggilan itu panggilan kekasih. Supaya kehidupan awak diurus Allah, supaya kehidupan awak dijaga Allah, dipanggilnya datang ke rumahnya. Subhanallah, terjamin selamat. Orang yang datang ke rumah Allah dengan ilmu, dengan kesadaran dan keinsafan, dijamin selamat hidupnya. Subhanallah. Tapi karena belajar ya, karena belajar. Kalau datang saja, pulang dari masjid tidak ada dapat apa. Ke masjid ini macam orang pergi ke laut. Orang pergi ke laut cari ikan, berapa dapat ikan pulang dari masjid? Ada pengisian enggak? Ada perubahan enggak? Waktu sholat itu komunikasi dengan Allah.
bercakap dengan Allah, ngomong dengan Allah, berdoa kepada Allah. Terasa enggak waktu sholat itu kita ini ada jaringan enggak? Ada jaringan enggak? Adakah pergi ke masjid, pulang dari masjid, pulangnya sama dengan perginya? Seekor ikan enggak ada di bawahnya pulang dari laut. Subhanallah. Dalam hadis lain dikatakan Allah lebih sayang kepada anak itu katanya, atau kepada setiap hambanya lebih daripada kasih sayang ibu penyayang kepada anaknya. Pernah juga Rasulullah pergi dengan sahabat dalam satu peperangan, berjumpa sarang burung. Berjumpa sarang burung. Sahabat Nabi mempermainkan anak burung. Ada anaknya masih kecil, lalu diserang oleh ibunya, induk burung tadi. Ibu burung, induk burung menyerang orang yang mengganggu anaknya, diserangnya. Macam kita pernah memegang anak ayam contohnya, datang induknya, datang ibunya menyerang, kan seram tuh, takut tuh. Jadi kata Rasulullah, Allah lebih sayang lagi kepada kamu semuanya, kepada manusia semuanya, dibandingkan dengan induk burung terhadap anaknya, ibu burung terhadap anaknya. Subhanallah, subhanallah. Betul apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'az tadi, bahwa Allah jauh lebih sayang kepada orang tu daripada ayah kandung kepada anak kandungnya. Subhanallah. Semua kita ada anak, kecuali yang belum berezeki saja ya. Ada cucu. Macam mana kasih sayang kepada anak? Allah lebih sayang lagi kepada kita. Maka dikasihnya Al-Quran untuk dibaca. Ini surat kekasih, warakah dari kekasih, wajib dibaca setiap hari. Kewajiban kepada Quran bukan membaca saja, membacanya, menyingkap maknanya, mendalaminya, membicarakannya, menyampaikannya, memperjuangkannya, mengamalkannya. Kalau berlalu satu hari Quran tidak dibaca, tercatatlah dosa hari itu. Besok tidak dibaca lagi, berdosa lagi. Subhanallah. Itu maka diwajibkan ketua keluarga, pemimpin keluarga memelihara ahli keluarganya, anggota keluarganya. Subhanallah, subhanallah. Jadi tadi judul kita tentang tobat sebenarnya ya, merujuk kepada kisah Umar bin Khattab yang bisa menjinaki hati pemabuk dengan membacakan ayat taubat. Orang yang mabuk tapi dibacanya Quran ketika tidak mabuk ya. Orang yang hari-hari mabuk dibaca ayat taubat, hanyut dosanya. Ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Pengampun dosa dan penerima taubat. Allah itu pengampun, Allah itu penerima taubat. Dibaca oleh orang tadi, oh katanya baiknya Allah itu, baiknya Allah itu. Macam mana pun banyak dosa orang itu katanya akan diampunkan Allah. Dalam sebulan lalu mungkin kita ada bacakan satu hadis Nabi, katanya kalau dosa orang itu katanya memenuhi bumi ini. Ada kemarin tuh ya, kita bacakan Allah sangat bergembira dengan tobat seorang hambanya, katanya sekiranya dosanya memenuhi bumi sampai ke langit, kalau antum minta ampun kepada Allah, Allah akan memberi keampunan sepenuh bumi ini. Subhanallah. Dalam hadis lain, wahai anak Adam katanya, ini hadis qudsi ya, kalau dosamu memenuhi permukaan bumi, kalau dosamu penuh sampai ke langit, tidak nampak ujungnya, dosanya sudah memenuhi sampai ke langit, lalu minta ampun kepada Allah, Allah akan memberi keampunan. Subhanallah. Termasuk ayat yang terakhir turun ya, hadis, bukan ayat surah maksudnya, surah yang terakhir turun yang membuat baginda Rasulullah SAW menukar bacaan rukuk dan sujudnya.
Ini hadis sahih ya. Surah yang terakhir turun, sesudah itu usia baginda hanya sekitar 2 bulan lagi. Di penghujung usianya turunlah surah An-Nasr. Surah An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di penghujung surah itu innahu kana tawwaba. Allah tuh sangat menerima taubat, maha menerima taubat. Tidak peduli walaupun dosa orang itu katanya memenuhi bumi, walaupun dosa orang memenuhi sampai ke langit, kalau minta ampun kepada Allah dan mengharapkan kerahmatan, keampunan Allah, Allah akan mengampunkan dosanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi sejak turunnya surah An-Nasr ini, Nabi Muhammad menukar bacaan rukuk dan sujud sampai meninggal, sampai wafat, sampai tutup usia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang dibacanya untuk minta ampun, minta diterima Allah tobatnya. Padahal Nabi Muhammad bersih, tidak ada dosanya, maksum, suci, terpelihara. Kita ini hari-hari bikin dosa. Jadi sepatutnya kita lebih tekun lagi membaca doa ini ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi bacaan salat Nabi Muhammad itu bervariasi. Selain istighfar ini ada lagi istighfar yang lain nanti. Banyak jenis istighfar yang dibaca baginda, terutama di waktu sujud. Di waktu sujud. Bagi merealisasikan ayat dalam surah Ghafir tadi, Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Allah itu pengampun dosa dan penerima tobat. Jadi sepatutnya kita amalkanlah amalan Nabi Muhammad ini ya. Paling kurang kalau belum pandai membacanya di dalam salat, dijadikan wirid di luar salat. Nanti sudah terbiasa baca dalam salat. Inilah bacaan Rasulullah sampai meninggal, sampai wafat, sampai kembali ke rahmatullah, sampai intakal ila jiwari rabbih, sampai tutup usia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Doa ini mengandungi tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, mengandungi tahmid Allahumma ighfirli, mengandungi istighfar. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Bacaan yang kita baca biasa subhanarabbal a'la bihamdi itu tidak ada istighfar di dalam. Subhanarabbal azim bihamdi belum ada istighfar di dalam. Nabi Muhammad ditambahnya dengan istighfar dan dirubahnya sedikit redaksi doanya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Coba kita sebut subhanaka, subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau belum dapat doa ini, bisa dibaca doa biasa saja, ditambah di ujungnya Allahumma ighfirli. Waktu kita sujud, subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Jadi gabungan antara doa yang biasa dibaca dan doa yang diajar oleh Rasulullah. Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanarabbil azim bihamdi Allahumma ighfirli. Waktu sujud juga bisa ditambah subhanarabbil azim bihamdi Allahumma ighfirli. Bisa dapat Allahumma ighfirli? Dapat? Hah? Allahumma ighfirli bisa? Bisa lekat? Coba 10 kali. Allahumma ighfirli, 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 Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah ampunlah dosaku. Kita ini banyak dosa. Kalau dosa sudah terminimize, itu semakin ringan. Semakin mau baca Quran, semakin banyak Qurannya, semakin banyak zikirnya, semakin ringan ketaatan, semakin takut kepada dosa itu.
kepekaan terhadap dosa semakin tinggi, motivasi untuk beramal semakin kuat. Kalau dosa sudah terminimal, semakin habis. Jadi nak menghancurkan dosa ini istighfar ya. Jadi bisa ditambah tadi doa rukuknya subhanarabbiyal azim bihamdi Allahumma ighfirli. Coba kita sebut subhanarabbiyal azim bihamdi Allahumma ighfirli. Doa sujud subhanarabbiyal a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Gabungan dua doa ya. Doa yang biasa dibaca dan doa yang diajar oleh Rasulullah. Nanti lama-lama kalau bisa dibaca apa yang dibaca Rasulullah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain da'wahum fi subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.